Selamat baku dapat kembali di hari yang baru. Puji Tuhan, kita semua boleh ada sebagaimana kita ada hari ini karena kebaikan dan rahmat dari Tuhan. Saudaraku, hari-hari hidup kita itu berlalu sangat cepat. Waktu-waktu hidup kita berlari dengan sangat cepat, tidak ada bekas, tidak meninggalkan bekas. Pada waktu yang lalu, tahun yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu, ketika kita beraktivitas ke tempat kerja, ke bangku kuliah, ke bangku sekolah, atau semua rutinitas hidup kita hari lepas hari, kita merasa atau kita menganggap bahwa itu sesuatu yang sangat luar biasa cepatnya. Kita sibuk, bahkan bisa dikatakan kita merasa diri kita super sibuk. Waktu 24 jam itu terasa kurang. Kita berlomba dengan waktu seperti tidak habisnya. Waktu bagi kita seperti emas. Kita berusaha untuk merebutnya. Waktu bagi kita seperti uang. Kita berusaha mengejarnya. Waktu bagi kita itu layaknya sebuah harta berharga. Kita berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi hari-hari ini, saudaraku, ketika kita sekarang semua ada di masa-masa susah karena pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Semua orang merasakan hal yang sama, semua orang mengalami hal yang sama. Apakah waktu-waktu kita yang kita alami setiap hari, sekarang kita merasakannya berjalan lambat? Apakah waktu-waktu kita yang kita jalani sekarang terasa membosankan? Apakah waktu-waktu kita sekarang ini masih kita anggap seperti emas, seperti harta yang begitu berharga? Ataukah waktu-waktu ini menimbulkan sebuah kehampaan, kekosongan, bahkan waktu-waktu kita berlalu dalam kehampaan dan kesia-siaan? Saudara, mari kita berdiam diri sejenak. Mari kita renungkan hal ini. Waktu itu sama, saudaraku. Kemarin atau hari ini, bahkan besok. Semua kita diberi 24 jam satu hari oleh Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Semua orang sama. 24 jam dalam satu hari. Tapi hari-hari hidup kita berlalu tetap sama, tidak terasa, saudaraku. Apakah yang sudah kita lakukan selama ini? Dengan 24 jam waktu yang Tuhan kasih kepada kita dalam sehari. Sudahkah kita mengisi hari-hari hidup kita, waktu-waktu hidup kita dengan hal-hal yang berguna bagi Tuhan, berguna untuk kemuliaan Tuhan? Sudahkah kita isi hidup kita dengan benar? Sudahkah kita mengisi hidup kita dengan hidup yang taat? Sudahkah kita mengisi waktu-waktu hidup kita dengan mengasihi sesama, hidup takut akan Tuhan, lebih banyak waktu dipakai untuk Tuhan, lebih banyak waktu disediakan untuk keluarga kita? Ataukah kita lewati hari-hari hidup kita mengisinya hanya dengan keluhan, dengan menggerutu, bahkan mungkin di antara kita ada yang menyesali keberadaannya, kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Sama dengan hari-hari hidup kita. Itu tidak pernah datang cuma untuk sebuah kesia-siaan. Hari-hari yang ada adalah sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki diri, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, juga di dalamnya termasuk hubungan dengan keluarga kita. Waktu kita adalah waktu di mana kita bisa mengevaluasi diri kita sekarang ini dan bersyukur atas kesempatan hidup yang Tuhan beri, kesempatan untuk berguna bagi sesama dan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Saya ingat kisah yang
ditulis di dalam Injil Lukas pasal 13 yang berkisah tentang pohon ara yang tidak berbuah. Di dalam ayat yang ke-7 Lukas 13 firman Tuhan berkata, "Lalu ia, pemilik kebun itu, berkata kepada pengurus kebun anggur itu, 'Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?'" Saudaraku, hidup itu kesempatan. Dan jika Tuhan masih memberi kesempatan untuk saudara dan saya hidup, maka hidup kita harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Tuhan tolong kita supaya kita menggunakan semua waktu dan kesempatan hidup ini dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.